Halo Sobat Genpes, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin salah satu sektor yang boleh dibilang lagi cukup happening ya di market, yaitu sektor telekomunikasi. Dan untuk membahasnya, kita langsung kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ruth Jessica selaku analis yang mengcover sektor tersebut. Halo, apa kabar Ruth? Wah, baik nih Mas Vino. Ya. Awal Januari kan? Iya, walaupun terus hujan ya, tapi Iya. tetap harus semangat. Betul. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan Ya. pertama. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi ya, Ruth. Jadi sektor telekomunikasi ini cukup menarik ya kalau kita lihat di sekitar bulan Oktober ya, sejak bulan Oktober lah 2025 itu harga saham emiten-emiten di sektor telekomunikasi itu boleh dibilang kompak membukukan penguatan. Nah, kira-kira ini ada hubungannya nggak sih dengan potensi kenaikan ARPU di kuartal 4 tahun 2025? Kita bisa lihat ya Mas Vino bahwa di pertengahan Oktober 2025 saham Telco khususnya untuk MNO, Telkom, Indosat sama Excelsport kompak menguat gitu kan. Nah, hal ini juga nggak terlepas dari menurut kami dari price repair yang mereka lakukan. Jadi adanya peningkatan harga secara gradual di setiap paketnya mereka gitu Mas Mino. Jadi kalau misalnya nih ARPU-nya meningkat, berarti kan revenue mereka juga harusnya meningkat juga. Seharusnya marginnya juga lebih baik gitu. Jadi kita kira sih market harusnya sudah mulai melihat nih bahwa si price repair ini harusnya udah bisa jalan gitu. Karena kan dari awal tahun emang udah dibilang kan ya kita mau adanya peningkatan ARPU atau average revenue per user gitu. Indikator ARPU itu meningkat sebenarnya itu apa nih Ruth yang udah terlihat gitu? Oke, jadi kita di CGS Research, kita itu selalu nge-track Mas Mino, dari semua operator, kan banyak tuh paketnya. Nah, kita track sebenarnya apakah benar ada peningkatan. Nah, di third quarter sendiri, di third quarter 25, ya dari bulan Juli sampai September, itu kita lihat ada peningkatan 5% Q on Q untuk ARPU as a industry telco itu sendiri. Nah, di fourth quarter mereka secara gradual juga menaikkan harga di beberapa paket mereka. Memang nggak serentak Mas Mino, tapi ada gitu. Berarti kan price repair ini benar-benar jalan. Dan harusnya kita juga bisa price in, harusnya market itu udah bisa price in atau menangkap, oh ini benar-benar jalan, harusnya terreflect nanti di penguatan kinerja Telkom itu sendiri gitu. Boleh dibilang saat ini secara gradual terus ini membaik ya. Betul. Dan ARPU adalah komponen paling penting ya kalau dari sisi emiten telekomunikasi kan itu kan revenue yang gede akan sekali gede kontribusinya. sekali. Nah, kira-kira ini masih akan berlanjut nggak sih di tahun ini ya, di awal tahun ini, apalagi nanti nih beberapa momen ke depan gitu. Oke, jadi mungkin biar teman-teman juga nangkap kenapa sih sekarang naik gitu ya harga paketnya. Karena yang pertama memang ARPU-nya Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Terus kalau kita mau konsumsi misalnya dengan kecepatan yang lebih cepat, kayak 5G kualitas yang lebih bagus, itu membutuhkan data yang lebih besar. Jadi memang ada shifting dari behavior-nya pengguna gitu kan. Nah, yang kedua juga memang adanya peningkatan harga secara bertahap ini juga ya sama-sama menguntungkan. Jadi kualitas internet kita juga bisa lebih bagus. Nah, yang kedua, Mas Mino tahu nggak bahwa starter pack atau new SIM card yang baru itu dulu kan banyak ya jenisnya. Harganya juga murah-murah kan. Nah, sekarang tuh di awal tahun 2025 pemerintah itu sudah simplifikasi loh Mas Mino jadi satu. Jadi satu ya, berarti ya harganya 35.000 untuk 3 GB. Itu semuanya seragam ya. Seragam. Jadi mau teman-teman pakai operator Tri, Indosat, Telkom atau Simpati atau mungkin Excel itu sama. Jadi nggak ada lagi tuh yang murah-murah. Otomatis kadang-kadang kan apalagi anak-anak tuh suka banget pakai SIM card yang murah-murah kan. Betul. Udah deh ganti-ganti terus gitu kan. Meskipun pemerintah udah batasi ya pakai NIK dan sebagainya gitu. Tapi kita lihat bahwa kalau dengan adanya simplifikasi starter pack harusnya udah bisa mereduce kayak paket-paket yang murah kan. Ya harapannya kualitas internet kita juga bisa lebih bagus karena kan kita bayar lebih kan sekarang gitu. Terus yang ketiga kita juga lihat bahwa
pemain pasar akhir-akhir ini tuh lebih rasional, Mas Bino. Jadi lebih kompetitif, mereka udah sadar kalau misalnya perang harga terlalu banyak, diskon besar-besaran, sebenarnya nggak benefit nih untuk kesehatan finansial keuangan mereka sendiri, gitu. Itu sih. Nah, apakah akan berlanjut di 2026? Menurut kita selama telco operator dia bisa berjanji untuk kayak bagusin kita punya network, terus kualitasnya juga bagus, sinyalnya nggak hilang-hilang gitu kan. Harusnya ARPU growth itu masih berlanjut di 2026 dan kan sekarang cuma 3 pemain, Mas Vino. Jadi ibaratkan diskusi dari 3 pemain ini lebih mudah dong dari kemarin yang 4 atau mungkin yang sebelumnya lagi lebih banyak gitu kan. Jadi harusnya masih bisa terjadi untuk price repair atau peningkatan ARPU ini. Nah, kalau misalnya yang kita forecast sih harusnya di 2025 itu bisa di 40.300 sekitar itu. Itu per bulannya untuk konsumsi data kita. Gitu kan untuk bayarannya. Terus kalau untuk 2026 ini kita di 42.500. Jadi cukup naik cukup banyak gitu. Nah, tapi kita lihat juga ini bisa terjadi ketika kompetisinya masih sehat. Jangan ada pemain yang tiba-tiba kasih diskon banyak ya, pasti semua orang beralih dong ke operator tersebut gitu. Tapi kalau tadi ya seperti dibilang Ruth, pemainnya kan tinggal 3 ya. Betul. Jadi kayaknya nggak ada insentif juga ya untuk operator itu diskon gila-gilaan gitu ya. Iya, benar. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tadi ngomongin soal ARPU secara umum dan kenaikannya. Kita yang kedua soal traffic nih di momen Nataru dan yang baru lewat dan kemungkinan nanti di di Ramadan dan Lebaran ya. Kalau kita ngomongin permintaan ya, ini Komdigi ya, ini sempat menyatakan bahwa traffic data di saat libur Nataru itu kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kalau dibandingkan dengan kondisi normal. Nah, apakah ini merupakan faktor musiman dan akan berlanjut di momen nanti Ramadan dan Lebaran? Oke, betul Mas Mino, memang ada peningkatan yang cukup signifikan, double digit lah. Kalau misalnya kita bandingkan traffic dari rata-rata hari biasa sama momen Nataru kemarin gitu kan. Nah, mungkin juga kita lihat siapa sih yang sebenarnya mencatatkan paling signifikan. Mungkin ke-reflect juga nih di harga sahamnya ya. Ya, kalau teman-teman atau sobat Genvest perhatikan pasti ngeh nih. Iya, jadi kenaikan yang paling besar daripada hari normal ya, trafficnya di Nataru kemarin itu ada Excel. Itu 40%. Bedanya tuh 40% lebih tinggi gitu kan. Terus ada Simpati atau di bawah naungan Telkomsel dan juga ISAT. Gitu. ISAT 13,5%, Telkomsel 12,4% gitu. Nah, menurut kami pola ini mungkin nggak sih berulang di momen Ramadan besok? Menurut kami sih masih mungkin karena dan itu adalah peluang di mana telco operator bisa menaikkan harga karena kan memang demand-nya besar dan orang-orang willing to pay gitu ya. Maksudnya rela loh untuk membayar karena kan momennya jarang-jarang kan Mas Mino. Kalau dibilang apakah ini faktor musiman? Yes, karena emang setiap Nataru ataupun Ramadan gitu kan emang ya di situ kita komunikasinya lebih besar karena rata-rata kan video call kan. Which is itu menggunakan megabyte atau gigabyte yang lebih besar juga gitu. Ngomong-ngomong soal kenaikan ini nih harga nih, kira-kira pattern-nya seperti apa sih pola yang dilakukan oleh operator gitu untuk menaikkan paket? Apakah langsung seluruh paketnya dinaikkan harganya atau ada trik-trik tertentu gitu yang biasanya dilakukan? Jadi kalau dari research-nya kita kan kita lakuin tiap bulan juga kadang-kadang kita lihat tiap minggu juga kan. Jadi yang dilakukan operator agar kita nggak kaget sebagai user, kita nggak kaget. Pertama mereka ngatur pack structure-nya. Jadi misalnya gratis untuk nonton YouTube-nya sekian atau kuota utamanya sekian, kuota lokalnya sekian. Nah, dan yang mereka lakukan kebanyakan di semester 2 tahun kemarin itu mengurangi diskon. Kadang-kadang kan Mas Mino juga kalaupun kebanyakan dikasih peluang untuk diskon kadang nggak habis juga sih. Gitu. Jadi kita sebagai user ya mungkin diharapkan untuk lebih mindful lagi menggunakannya. Jadi diskonnya berkurang. Terus yang kita lihat sih mereka mengarahkan jadi kenapa kita nggak, jadi mereka kayak kasih structure harga, tapi sebenarnya itu paketnya lebih mahal.
kayak nominalnya lebih mahal, misalnya 100.000. Daripada kita beli paket yang 50.000 cuma dapat sekian, mending yang 100.000 sekalian karena gigabyte-nya mungkin paket utamanya, kuota utamanya lebih banyak gitu. Jadi mereka mainkan di situ sih sebenarnya. Sama mungkin yang di headline yang kalau kita lihat pembelian secara online gitu ya, yang di highlight banget yang warnanya merah dimerahin atau ada kayak motion tertentu, yaitu paket-paket yang sebenarnya agak lebih mahal kalau kita sadari gitu. Gitu sih. Jadi harusnya ARPU ini naiknya bisa lebih organik. Jadi bukan dipaksa karena pemain lain, tapi emang dari company itu sendiri yang mau menaikkan. Terus bukan spike sesaat sih yang kita lihat. Sama kita juga lihat bahwa ini penting karena operator Indonesia tuh sebenarnya yield per usernya, konsumsi data per usernya itu masih kecil dibandingkan negara lain. Jadi harusnya masih ada room for growth lah. Apalagi kalau ekonomi kita benar tumbuh 8% gitu ya. 8% ya. Iya, kita akan tunggulah. Semoga ekonomi kita bisa benar-benar lebih 8% membaik, ya. Oke, Rod. Tadi udah cukup panjang lebar ya dijelaskan tentang ARPU, kemudian juga lonjakan data internet ya saat Nataru, kemudian kemungkinannya di Ramadan dan Lebaran. Nah ini di market ada produk baru nih, internet rakyat. Lagi happening ya, happening gitu kan, IRA. Itu kan harganya boleh dibilang sangat terjangkau dan kecepatannya yang dijanjikan itu juga luar biasa ya kalau kita bandingkan dengan paket yang saat ini. Nah kira-kira kehadiran internet rakyat ini akan mengancam keberadaan operator seluler yang sudah operator telekomunikasi yang udah ada atau enggak sih kira-kira? Oke, mungkin just to give context. Jadi IRA ini secara soft launchingnya udah dari Desember 2025. Nah nanti 2026 ini official dan udah mulai instalasi itu kan di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, secara konsep sih harusnya positif dong Mas Pino. Untuk pemerataan akses internet, terutama untuk wilayah-wilayah yang kalau kita bisa bilang tuh undeserved gitu. Jadi susah banget ngejangkaunya gitu kan. Terus sama kalau orang di sana mungkin emang ya nggak mampu kalau bayar 200.000 untuk modem paket internet kita gitu kan kayak biasanya. Terus yang aku lihat sih sebenarnya untuk ini cukup oke, tapi harus hati-hati. Kalau dari kacamata investor kan harus hati-hati. Ini sebenarnya bisnisnya sustainable atau enggak. Nah, ketika kita lihat ke depannya bakal sustainable, ya kita bisa berharap bahwa ini oke. Cuman yang kita mau investor untuk highlight sebenarnya cost of service-nya tuh gimana, maintenance-nya nanti gimana, sama kualitas layanannya tuh sama nggak sih dengan yang dijanjikan gitu kan. Sebenarnya itu dong yang bikin consumer atau ya investor juga harus melihat hal itu, jangan langsung asal pakai gitu. Tapi mungkin ya tergantung nanti pengalaman pertama kali ya, user experience dari konsumennya ya. Betul, dan mungkin bakal ada lah Mas Mino, maksudnya peningkatan layanan mungkin fase 1, fase 2. Jadi kita sih masih lihat ini bagus, tapi sustainability-nya tuh yang kita pertanyakan gitu. Apakah benar bisa menutup semua cost-costnya mereka sebagai operator yang memprovide. Terus tapi kita lihat juga gara-gara ada IRA, ternyata si Telkom melalui mungkin layanan IndiHome-nya dulu tuh ada loh kecepatan IndiHome tuh yang sekitar 30 Mbps. Tapi sekarang semuanya dinaikkan jadi 50 Mbps untuk IndiHome sendiri. Berarti kan market share terbesar kan dipegang oleh IndiHome kan. Betul. Udah ngerespon nih. Gue nggak boleh terlalu lambat lagi nih dalam hal kecepatan. Jadi ditingkatkan. Itu bagus supaya persaingannya lebih sehat juga. Tapi in terms of quality kita sih belum coba karena memang kan baru launchingnya di 2026 ini sama instalasinya. Jadi mungkin di daerah-daerah tertentu dulu sih Mas Pino. Dan kita juga belum lihat sebenarnya ada price war di antara operator dari kehadiran IRA ini belum. Tapi yang kita lihat banget itu IndiHome udah mulai kasih kecepatan yang lebih tinggi. Beberapa provider juga udah kasih sih. Jadi harganya sama tapi kecepatannya ditambah gitu. Sama kalau yang aku lihat sih sebenarnya untuk kedepannya yang paling akan dilihat dari pengguna atau consumer itu sebenarnya value proposition yang ditawarkan tuh apa gitu. Jadi bukan cuman bisa tapi cuman 1 bulan bisanya, tapi setelahnya kurang bagus gitu networknya karena mungkin harganya terlalu murah, tidak menutup cost dan sebagainya. Atau mungkin ini termasuk biaya marketing juga gitu kan untuk ya karena kan produk baru yang penetrate market kan Mas Mino gitu.
Jadi kalau direspon ya cukup positif, tapi memang harus berhati-hati lagi ke depannya, dicermati dulu gitu. Ya karena ya itu tadi ya, barang baru belum tahu nih respon dari consumer atau masyarakat penggunanya juga kita belum tahu. Jadi ya antisipasi tadi bener ya, udah naikin dulu nih kecepatan dengan harga yang sama lah. Jadi istilahnya biar orang nggak berpikir untuk berpindah dulu gitu. Tapi ya kalau mau coba bisa aja sih. Bisa. Oke. Next ini terkait dengan ini ya, registrasi untuk kartu berdana ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ini kita pakai NIK, kartu keluarga gitu. Nah ini kelihatannya diperketat lagi. Ya diperketat lagi nih menggunakan Face ID ya, karena pemerintah mikirnya kalau pakai Face ID ini penyalahgunaan nomor telepon ini bisa berkurang. Nah untuk emiten atau sektor telekomunikasi sendiri ini dampaknya seperti apa nih Ruth? Kalau ini bisa terimplementasi dengan baik, datanya juga nggak bocor ya, Mas Bino. Karena tujuannya tadi ya. Iya, karena cuma untuk validasi kan, supaya nggak yang pakai si NIK atau si orang ini tuh jangan ganti-ganti gitu kan. Nah itu juga sebenarnya oke sih, karena kan untuk database kita mau kerja, pendidikan, nomor yang bisa dihubungi itu harusnya nggak ganti-ganti juga gitu kan. Itu cenderung positif. Dan juga bagi telco operator itu bisa memperkuat quality of subscriber. Jadi mereka kenal nih subscriber mereka tuh yang gimana sih, maksudnya polanya yang gimana, mereka juga bisa menyesuaikan tarifnya. Sama juga mengurangi churner, orang-orang yang ganti-ganti terus gitu kan. Tiba-tiba nomornya nggak aktif lagi gitu kan. Nah jadi harusnya bisa lebih tepat sasaran nih nanti. Nah manfaatnya ya mengurangi SIM card abuse, kebanyakan SIM card di Indonesia. Terus yang tadi praktik registrasi massal yang tidak produktif kan ada tuh beritanya, di daerah Jawa Barat gitu. Ada orang yang emang sengaja registrasi gitu kan. Entah untuk apa, entah itu untuk kepentingan tertentu lah gitu. Nah untuk mengurangi hal-hal yang kayak gitu, jadi penggunaan datanya lebih terarah. Sama biar kita tahu ini yang pakai tuh real user atau enggak. Sama kalau yang kita tahu ini tuh bakal memperlihatkan data privacy kita terjaga harusnya. Sama sebenarnya penduduk Indonesia tuh 70% by data yang saya kumpulkan udah menggunakan smartphone. Jadi sebenarnya masih bisa gitu. Maksudnya untuk pengumpulan datanya masih bisa. Tapi teknisnya gimana ya kita nantikan dari Komdigi lah Mas Bino gitu. Jadi semoga rencana ini bisa membuat sektor telekomunikasi pertama ya tadi ya, mengurangi kartu perdana yang tidak perlu, kemudian database mereka juga untuk mengenali konsumennya juga lebih presisi lah boleh dibilang ya. Jadi bisa menyesuaikan kita. Betul. Oke, ini mungkin terakhir nih Ruth, terkait dengan outlook untuk 2026 tahun ini dan rekomendasinya nih untuk sektor telekomunikasi seperti apa? Oke, kalau dari yang kita lihat di sektor telco ini di 2026 masih cukup positif Mas Bino. That's why kita kasih overweight rating untuk telco sektor. Terus kita juga lihat ARPU-nya minimal masih bisa naik, kompetisinya jauh lebih sehat dengan lebih sedikit pemain. Terus kita juga lihat harusnya earnings-nya juga bisa naik gitu di 2026 dan 2027 nanti gitu. Nah kalau rekomendasi kita ada ISAT, semuanya add ya Mas Bino, karena kan kita overweight, jadi kita bisa kasih add rating untuk semuanya. Kalau ISAT itu di 2340 TP kita, kalau Telkom di 4100, kalau Excel itu di 3250. Mungkin Excel ini kita coba lihat dulu ya nanti earnings-nya di 4 quarter yang akan keluar mungkin di Februari ini. Jadi mungkin bisa kita upgrade kalaupun memang outlook-nya memang bagus banget gitu sih. Jadi kita lihat untuk ISAT price repair-nya harusnya masih bisa berlanjut. Terus dia ada ada bisnis baru, GPU as a service, nggak baru banget sih, tapi cukup baru lah gitu di bisnisnya dia dari tahun kemarin juga. Sama EPS growth-nya tuh harusnya bisa 18-24% kalau dari forecast-nya kita gitu Mas Bino. Double digit ya. Iya, terus kalau Telkom, karena kan Telkom ini pemegang pasar ya, maksudnya rajanya di market gitu. Jadi kalau dalam growth nggak mungkin setinggi yang lain. Betul. Karena dia ada bisnis yang lain juga kan. Jadi net-net kita lihat Telkom ini tumbuhnya sekitar 6-7% lah Mas Bino. Di 2026 sampai 2027 gitu. Tapi itu udah bagus ya. Bagus, dia ada dividend yield-nya juga gitu.
Terus karena kalau Telkom terlalu agresif, waduh paket kita semuanya kebanyakan mahal. Iya, Gitu. betul. Sama Telkom ini juga bisa jaga pricing disiplin sih dari pemain-pemain lainnya. Jadi harusnya ya berkoordinasi lah mereka gitu dalam hal penetapan kenaikan harga. Terus kita juga lihat ada upside dari Telkom ini, yaitu FiberCo spin-off gitu. Jadi ada nanti bisnis dia yang akan mungkin dikasih ke orang lain. Meskipun kepemilikannya tetap Telkom punya, tapi kan kalau bisa dikembangkan bersama, ada 2 pemain yang mengembangkan, harusnya lebih jalan Lebih lagi bagus nih ya. bisnisnya. Harapannya demikian. Ya. Terus untuk Excel kita lihat ada banyak orang yang cuman ngeliat one off cost nih dari Excel nih kegedean gitu kan. Tapi mulai dari 2027 harusnya udah ada cost saving. Jadi udah mulai kerasa. Nah kita lihat sih di 2027 baru dia turn positif, sekitar 5,5 triliun untuk bottom line-nya atau net profit-nya gitu. Jadi kita lihat ya cukup atraktif gitu. Jadi kalau Excel kita nggak lihat 2026 lagi, tapi langsung 2027 gitu. Karena di tahun sekarang masih ada efek Cost, gitu ya. Untuk yang merger dengan karena efek mergernya Smartfren, ya. gitu. Oke. Ya jadi secara kesimpulan ini sangat menarik ya, Ruth. Iya, untuk masih sektor menarik telekomunikasi. secara fundamental. Oke, terima kasih banget nih Ruth untuk obrolannya. Ini kayaknya obrolannya menarik banget ya, karena memang kebetulan sektor ini juga lagi banyak diminati ya oleh investor di market. Jadi semoga obrolan kita itu juga bisa memberikan insight ya untuk sobat Genvest semuanya. Oke, sekian podcast Berani Berinvestasi kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? See ya!